Servo. Jadi apa sih yang ada dalam pikiran bawah sadar? Bagaimana kita kupas lebih dalam lagi? Setuju? Pertama, ada yang namanya habit atau kebiasaan. Itu ada di bawah sadar. Pertanyaan sekali lagi, apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah sesuatu perbuatan yang diulang-ulang. Perbuatan itu bisa hal yang manfaat, bisa hal yang tidak manfaat. Katakan kebiasaan merokok. Maaf, saya harus membawa diskusi tentang kebiasaan merokok yang tidak baik bagi kesehatan. Tahu sih logikanya, alias atas sadar manusia tahu bahwa 88% bawah sadarnya bilang enak. Itulah masalahnya, kebiasaan merokok walaupun negatif tetap dilakukan karena bawah sadar lebih dominan dari atas sadar. Perbuatan olahraga yang diulang-ulang sejak kecil membuat olahraga menjadi kebiasaan Anda. Itu kebiasaan positif dan banyak contoh baik, buruk, benar, salah dalam urusan kebiasaan. Ada hal yang lebih dalam dari kebiasaan. Apa itu? Kebiasaan itu kalau diulang-ulang menjadi servo mekanisme namanya. Apa pengaruh servo mekanisme ini? Hal ini berbeda dengan kebiasaan karena seakan-akan kebiasaan adalah hal dilakukan secara sadar. Misalnya janjian main badminton jam 7 malam, seseorang datang jam 8 karena memang persiapannya telat. Namun kalau seseorang memiliki servo terlambat, dia tahu jam 7 acaranya. Jam 6 dia sudah berangkat dari rumah, tapi salah ambil jalan lalu kena macet sehingga baru sampai jam 8. Ada beda di sini. Habit, kebiasaan terlambat dengan servo terlambat. Bedanya, habit terlambat sengaja melambat-lambatkan, tetapi kalau servo terlambat, maka seakan-akan semesta yang membuat dirinya terlambat. Ini harus perlahan dipelajarinya tentang servo mekanisme ini. Servo ini kalau tidak tahu kita, servonya servo apa, banyak terjadi hal-hal yang berulang-ulang dalam kehidupan kita. Dan kesannya semesta yang mengaturnya. Maka kita akan frustrasi dengan kehidupan kita. Jadi kuncinya adalah kenali servo Anda. Apa itu? Kenali sesuatu yang berulang-ulang terjadinya, tapi bukan Anda yang melakukannya. Semesta yang melakukannya. Itu kesannya ya. Servo mekanisme inilah yang membuat kehidupan seseorang seperti jalan di tempat atau dikenal dengan sebutan rat race. Tikus yang lari di bulatan di sangkarnya. Dia hanya lari di tempat. Maksudnya bagaimana? Banyak manusia mendapat kesialan di tempat itu saja. Misalnya pembantunya kalau pulang lebaran pasti nggak balik lagi ke rumah. Sehingga dia tidak pernah punya pembantu yang lama. Dia pernah berpikir, oke, mungkin karena sarananya tidak enak. Jadi dia buatkan TV di kamar pembantunya, dikasih fasilitas. Ternyata lebaran berikutnya pulang kampung, pembantunya tetap tidak pulang lagi ke rumahnya. Lalu dia lagi mulai berpikir lagi. Mungkin gajinya kurang besar, yang lain 1,5, dia kasih 2 juta sekarang. Apa yang terjadi? Ternyata lebaran tidak balik lagi. Alasannya macam-macam. Ada yang pindah kerja, ada yang nikah, ada yang merawat orang tuanya, ada yang mendapat kerja di kampungnya. Banyak alasannya. Namun intinya servo si nyonya memang tidak pernah punya pembantu lama. Kita perdalam lagi agar lebih paham. Ada orang yang servonya pindah kerja. Setiap 2 tahun pindah kerja. Sudah 4 kali. Dan ini yang kelima. Yang pertama perusahaannya tutup. Berikutnya berantem dengan atasan. Berikutnya di hijack ke tempat lain. Berikutnya difitnah menggelapkan uang. Intinya setiap tahun kedua kerja ada masalah yang mulai menggerogoti dirinya dan dia harus pindah. Ada lagi yang lain. Ada orang yang servonya kantong kosong. Dia tidak bisa menabung. Misalnya dia kerja sebagai pegawai, gajinya sudah cukup untuk membayar kos-kosan. Lalu naik pangkat 2 tahun kemudian, gajinya tinggi, dia pindah kos-kosan yang dekat kantor tapi lebih mahal. Karena kerjaan kantor menumpuk, dia bisa kerja lebih cepat dan lebih dekat. Jadi duitnya habis lagi. Lalu tahun berikutnya karirnya naik jadi manajer, gajinya besar. Tapi ternyata adiknya di kampung minta dibiayai karena ayahnya mulai sakit-sakitan. Lalu menjadi vice president, mulai menikah. Sekarang posisinya direktur, 20 tahun kerja, gajinya 40 juta, tapi nggak bisa menabung. Ada aja alasan uang itu keluar. Servo kantong kosong ini ada alasan untuk uang tidak menetap di kantong seseorang. Katakan gajinya 8 juta, cicil motor, plus biaya hidup 1 bulan habis. Lalu lebaran dapat 2 kali gaji, ternyata tidak ada sisa buat tabungan. Lalu dapat bonus 2 kali gaji, 8 juta plus 16 juta. Bisa nabung kah? Tidak juga. Ada berita asuransi jatuh tempo, mertua sakit, AC kamar bocor, STNK mati, harus diperpanjang. Intinya duit keluar aja, habis begitu saja. Dan Anda mulai dengan video ini, mulai Anda merenung. Jangan-jangan Anda punya servo kantong kosong. Dan itu gak apa-apa karena kita bisa selesaikan masalah itu semua. Tapi Anda harus mengerti apa itu servo mekanisme. Karena servo adalah perilaku yang diulang-ulang dari kebiasaan Anda yang dulu kerjakan. Yang kebiasaan tersebut dengan sengaja diulang-ulang, disitulah terciptanya servo mekanisme. Servo mekanisme bahasa Latin terjemahannya servo atau serve, melayani. Mekanisme adalah sistem mekanik. Servo mekanisme adalah sistem kehidupan yang melayani seseorang. Dan semua ini adalah man-made.
manusia sendiri yang menciptakan. Servo dan habit adanya di pikiran bawah sadar. Kenali lalu ubah kalau negatif. Program tersebut kita beri nama subconscious reprogramming. Program ulang pikiran bawah sadar. Setelah kita kenal 5 macam hal ada dalam pikiran bawah sadar, kita mulai mereview. Salah satunya adalah habit yang jadi servo mekanisme ini. Dan servo tadi kalau negatif harus segera diubah. Karena kalau tidak akan mengulang-ulang terus dalam kehidupan Anda. Kita sudah membahas 1 dari 5 program pikiran bawah sadar. Dan ini juga membuat kita mengerti kita memilih jalan hidup kita dengan memasang install software kemakmuran, software kesehatan, software kebahagiaan. Semua ini kita pasang dengan baik kalau servo negatifnya kita kenali. Kita melakukan dengan subconscious reprogramming. Sekali lagi, namanya adalah subconscious reprogramming atau program ulang pikiran bawah sadar. Tekniknya, percaya saya, semudah membalik tangan. Allah itu maha adil. Ada yang bisa terpasang, pasti bisa dibongkar. Apa yang tidak ada, bisa jadi ada. Apapun yang diinstal, karena manusia adalah memiliki kemampuan yang Tuhan berikan untuk mereinstall. Jadi sudah mulai paham tentang servo mekanisme, sudah paham subconscious mind, sudah kenal 5 bagian dari pikiran bawah sadar, sudah tahu bahwa semua ada softwarenya, semua bisa dipasang. Setelah menonton video Sadar Kaya ini, semoga Anda mengerti apa itu pikiran bawah sadar, apa itu software kaya. Terima kasih atas persahabatan kita bersama video ini setelah 5 jam kita bersama-sama. Jika ingin lebih paham mengenai prakteknya untuk merubah pikiran bawah sadar tersebut yang negatif untuk dimasang menjadi positif, sempatkan ikut workshop MMBC yang terdekat, Millionaire Mindset Bootcamp. Di sana semua dijelaskan, di sana semua dipraktekkan lebih panjang. Akhirul kalam, saya terhormat sekali kalau kita bisa berkesempatan jumpa darat. Berjumpa untuk menuntaskan keilmuan yang sederhana ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda.